Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada pertemuan kita kali ini akan membahas tentang sejarah dan perkembangan pembukuan hadis serta bagaimana kedudukan hadis. Jadi, sejarah pembukuan hadis itu ada masa sebelum pembukuannya atau masa kodifikasi, ada masa pembukuan secara resmi, kemudian ada masa penertiban, dan ada masa pensyarahan, kemudian ada masa pentakhrijan juga. Nah, pada masa sebelum kodifikasi, yaitu pada abad 1 Hijriah, para sahabat itu memiliki minat yang sangat besar untuk bisa mendapatkan hadis yang berasal dari Nabi. Jadi ada beberapa cara yang dilakukan oleh para sahabat untuk memperoleh hadis Nabi. Yang pertama adalah mendatangi majelis taklim Nabi. Jadi ketika itu mungkin ada semacam majelis taklim, para sahabat itu langsung mendengarkan beliau, mendengarkan apa saja yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua, mendengarkan penjelasan atau melihat secara langsung tindakan Nabi terhadap peristiwa tertentu. Itu yang kedua. Yang ketiga, cara yang ketiga untuk memperoleh hadis Nabi biasanya dilakukan oleh sahabat dengan menanyakan dan meminta fatwa terhadap kasus-kasus tertentu yang sedang mereka hadapi. Selanjutnya, cara yang keempat yang dilakukan oleh sahabat yaitu menyaksikan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi. Biasanya itu berkaitan dengan praktek-praktek atau tata cara ibadah. Selanjutnya, setelah hadis tersebut diperoleh, kemudian hadis tersebut dihafalkan oleh para sahabat. Dan bagi sahabat yang tidak hadir pada waktu hadis tersebut disampaikan kepada para sahabat, maka para sahabat itu mematuhi beberapa ketentuan. Di antaranya yang pertama yaitu taklil riwayah, di mana para sahabat itu memilih dengan ijtihadnya masing-masing, mereka menggunakan untuk hal-hal yang diperlukan saja dalam hal menjaga kemurnian hadis yang didapatkannya. Kemudian yang kedua yaitu ketelitian dalam periwayatan. Maksudnya hadis tersebut didapatkan oleh sahabat ya, siapa saja. Setelah itu kritik terhadap matan hadis. Jadi matannya itu dicari dan dibandingkan dengan nas yang terdapat dalam Al-Quran. Selain hadis tersebut dihafalkan, ada juga sebagian hadis yang dicatat secara pribadi. Yang pertama ada dalam kitab Sahifah As-Shadiqah. Sahifah As-Shadiqah ini adalah milik Abdullah bin Amr yang memuat 1000 hadis. Kemudian ada di kitab Sahifah As-Sahihah, yaitu milik Hammam bin Munabbih. Selain itu, ada beberapa sahabat yang juga mencatat hadis seperti Sa'ad Ubadah Al-Ansari, kemudian Samroh bin Jundub, Jabir Al-Abdul Al-Ansari, kemudian Anas bin Malik. Nah, pada abad kedua ini, semakin banyak perluasan Islam, maka banyak juga firqah-firqah yang muncul. Dan periwayatan hadis semakin meningkat, bahkan ada hadis yang muncul dengan menamakan hadis palsu. Kemudian sejarah yang kedua yaitu pembukuan hadis secara resmi yang dilakukan pada abad kedua Hijriah. Jadi ada beberapa faktor yang mendorong akibat adanya semakin maraknya kegiatan pemalsuan hadis dan semakin luasnya wilayah Islam dan semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi. Selain itu juga kekhawatiran akan lenyapnya hadis karena banyak sahabat yang wafat, dan agar tidak bercampurnya hadis dengan Al-Quran, maka pertama kali orang yang membukukan hadis secara resmi yaitu Umar bin Abdul Aziz, yang kemudian dilaksanakan dengan baik oleh Muhammad Syihab Az-Zuhri. Jadi yang pertama kali dilakukan yaitu pembukaan hadis dilaksanakan oleh Syihab Az-Zuhri.
Kitab-kitab yang lahir pada abad kedua ini seperti kitab Al-Muwatta karya Imam Malik, kemudian Musnad Asy-Syafi'i yang ditulis oleh Imam Syafi'i, kemudian ada Mukhtalif Hadis, ada Sirah An-Nabawiyah oleh Ibnu Ishaq. Jadi ciri-ciri kitab hadis pada masa ini yaitu pada umumnya memuat hadis-hadis Nabi dan fatwa-fatwa sahabat dan tabi'in. Kemudian belum ada pemisahan antara hadis ini sahih, hasan ataupun dhaif. Selanjutnya yaitu masa ketiga, masa pemurnian dan penyempurnaan hadis. Jadi pada masa ini, pada abad ketiga, para ulama itu melakukan kegiatan seperti rihlah ke berbagai daerah atau berbagai kota Islam, di mana para sahabat ini membukukan ketentuan-ketentuan, kaidah-kaidah hadis. Jadi tapi masih dalam bersifat parsial ya, masih berupa bab-bab. Kemudian kegiatan selanjutnya yaitu mengklasifikasikan hadis ke dalam hadis marfu, mauquf ataupun maktub. Selanjutnya, para sahabat juga menyeleksi kualitas hadis dan mengklasifikasikannya menjadi hadis sahih, kemudian hadis hasan dan juga hadis dhaif. Nah, bentuk hadis pada masa ini ada kitab sahih, kemudian ada kitab sunan dan ada kitab musnad. Kalau contoh dari kitab sahih yaitu kitab yang ditulis oleh Imam Bukhari yaitu Sahih Bukhari. Nah, kitab sahih ini hanya menghimpun hadis-hadis sahih saja yang disusun dalam bentuk musannaf. Jadi masih berupa topik per topik ya. Kalau sunan, kitab sunan di samping di dalamnya itu terdapat hadis sahih, juga ditemui hadis yang tidak terlalu lemah dan juga tidak terlalu mungkar gitu. Contohnya adalah Sunan At-Tirmizi, kitab yang ditulis oleh Imam Tirmizi. Kemudian masa yang keempat yaitu masa penertiban dan penambahan hadis. Pada abad ke-4 sampai ke-7. Jadi kegiatan ulama pada masa ini, para ulama hadis itu melanjutkan usaha untuk menghimpun hadis-hadis walaupun tidak menghasilkan kitab hadis sebanyak periode sebelumnya. Kemudian yang kedua, mempelajari dan menghafal serta memeriksa sanad hadis yang telah ada. Yang ketiga yaitu menyusun kitab-kitab baru untuk memelihara dan menghimpun semua sanad dan matan yang saling berhubungan. Serta yang keempat, menyusun kitab-kitab ulumul hadis yang bersifat komprehensif. Jadi bersifat menyeluruh, contohnya Ma'rifatul Ulumul Hadis yang ditulis oleh Ibnu Abdillah Al-Naisaburi. Dan masa yang terakhir yaitu masa pensyarahan dan pentakhrijan pada pertengahan abad ke-7 sampai sekarang, di mana kegiatan yang dilakukan oleh ulama hadis pada masa ini lebih banyak dilakukan dengan cara ijazah dan mukhatabah atau menulis. Hanya sedikit sekali para ulama hadis yang melakukan dengan cara hafalan. Jadi bentuk kitab-kitab hadis pada periode ini contohnya seperti kitab syarah, kemudian ada kitab mukhtasar, ringkasan, ada kitab zawaid yang memuat hadis-hadis dari kitab-kitab tertentu. Kemudian ada kitab indeks hadis, contohnya Miftah Kunuzul Sunnah. Kemudian ada kitab takhrij, kitab yang menjelaskan tentang pengambilan dan kualitas hadis. Kemudian ada kitab jami dan ada kitab tematik. Contohnya yaitu Bulughul Maram. Oke, selanjutnya kita beralih kepada kedudukan sunnah. Nah, jika sunnah itu sebagai hukum atau ajaran Islam, maka akan ada pertanyaan, apakah sunnah itu menempati posisi yang sama dengan Al-Quran, ataukah setelah Al-Quran? Kemudian ada pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah sunnah itu dapat menjadi dasar hukum ajaran Islam secara mandiri? Jadi beda antara sunnah dengan Al-Quran. Jadi begini jawabannya, posisi sunnah itu adalah sebagai hukum
Islam. Jadi mayoritas ulama itu mengatakan bahwasanya sunnah adalah sumber hukum ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran. Nah, mengapa posisi sunnah atau posisi hadis ini menjadi yang kedua? Setidaknya ada dua argumen rasional mengapa sunnah ataupun hadis itu diletakkan atau berada posisinya setelah Al-Quran. Yang pertama yaitu semua ayat Al-Quran itu bersifat qat'iyus subut. Maksud qat'iyus subut di sini adalah kebenarannya itu pasti. Sumber kebenarannya itu pasti. Sedangkan sebagian besar sunnah itu bersifat dzannis subut. Maksudnya zonnya subut, sumbernya itu masih belum sampai tingkat yang qat'i, belum sampai tingkat yang pasti. Jadi makanya itu yang qat'i harus didahulukan daripada yang zonni gitu. Sedangkan rasional yang kedua, sunnah itu fungsinya adalah sebagai penjelas atau bayan, dan ziyadah sebagai keterangan hukum tambahan terhadap Al-Quran. Oleh karenanya, yang menjelaskan itu seperti hadis ataupun sunnah harus ditempatkan setelah yang dijelaskan. Gitu. Dari penjelasan tersebut, kita mengetahui bahwasannya sunnah ataupun hadis itu memiliki posisi yang sangat penting setelah Al-Quran. Jadi bisa dikatakan bahwasannya sunnah itu yang pertama berfungsi sebagai memperkuat hukum yang ada dalam Al-Quran sesuai dengan Al-Quran, baik itu global maupun rinciannya. Jadi contohnya dalam hadis disebutkan bunyal islamu ala khamsin ayya'budallaha wa yukafir bima dunahu wa iqamis shalah wa ita'iz zakat. Jadi di sini adalah pengertian dari rukun Islam. Nah, hadis tentang rukun Islam ini itu memperkuat adanya ayat yang ada dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang sholat, zakat, haji, ataupun puasa. Sedangkan fungsi yang kedua, hadis ataupun sunnah itu memberikan bayan, memberikan penjelasan terhadap ayat yang ada dalam Al-Quran, baik bayan itu bersifat taklid, tafsil ataupun tashih. Seperti hadis-hadis yang memberikan penjelasan tafsil terhadap tata cara pelaksanaan sholat, bagaimana pelaksanaan zakat, puasa ataupun haji. Sedangkan yang ketiga, hadis ataupun sunnah itu mengandung hukum yang tidak ada dalam Al-Quran. Seperti ini ya, memadu keponakan sama bibinya, atau hukum rajam bagi pezina muhson. Itu tidak ada dalam penjelasan dalam Al-Quran. Jadi dijelaskan dalam hadis ataupun sunnah. Demikian penjelasan tentang kedudukan dan sejarah hadis ataupun sunnah. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.